Cek. Wis, tes. Halo. Woi, halo. Nah, bisa mlebu ki. Wis mlebu ya. Halo adik-adik manis. Halo adik-adik manis. Jadi gini ya. Sekali lagi ini tuh cuma buat hiburan dan syukur-syukur kalau bisa buat edukasi plus informasi buat kalian. Man, asam marokwani. Dan juga ya wis lah aku lali. Wis ayo mulai weh. Bajingan ngene. What are we gonna do? Parek goblok. Iya nih. Sebelum kita jadi goblok gara-gara kenyang habis makan dan halo, kembali lagi channel tonton favorit kalian semua. Sesuatu. Semoga membahas film anfaedah dan menegangkan. Iklan kontol. Cok, yaudah. Ya. Fuck. Ya, hari ini kita mau bahas film tentang culik menculik. Ngopo nadamu nada jenaka bangsat. Oh iya. Ngomong kayak film culik iki. Oke, film ini berjudul Captivity, menceritakan tentang seorang selebriti cantik yang hidupnya penuh dengan glamor dan kemewahan. Ya, glamor kemewahan. Iya sih. Namun justru karena kecantikannya gadis ini jadi incaran para pria jahat dan akhirnya diculik. Ya, Bukan ya. Nah, tapi menariknya, film yang dirilis tahun 2007 ini sempat menuai kontroversi gara-gara metode marketingnya. kenapa? Jadi sekitar 3 bulan sebelum filmnya rilis, tim marketing filmnya masang billboard ini di berbagai tempat di Los Angeles sama di New York, kalau nggak salah. Gara-gara gambarnya yang menyiratkan penculikan, terus penyiksaan, serta pembunuhan terhadap seorang perempuan, ya seperti biasa, banyak orang yang tersinggung dan ngelaporin. Baper ya? Padahal filmnya belum rilis. Iya, jadi ya seperti apakah konten dari film yang dianggap kelewatan ini? Tumbas kursi. Ya udah, biar asik coba subscribe dulu. Kalau belum ya nyalain lonceng notifikasinya dan tonton video ini sampai habis. You marry. Ayo. Alkisah hiduplah seorang wanita cantik bernama Jennifer. Treng. Jennifer adalah seorang model berparas jelita dan rupawan yang amat menikmati kehidupan selebriti yang penuh dengan ketenaran. Baliho, poster, serta sampul majalah tidak jarang dihiasi wajah cantiknya. Wow. Dan tak hanya itu, Jennifer juga sering menghadiri berbagai wawancara di televisi. Sumanto juga. Namun, tanpa ia sadari, ketenaran Jennifer diawasi dengan sangat intim oleh seorang pengagum rahasia, yakni Dayat. Enggak, Cok. Suatu malam, karena lelah dengan kerjaannya, Jennifer memutuskan untuk pergi ke bar ditemani anjing tersayangnya, Suzy. Tapi pas udah sampai, Jennifer makin bete karena temennya gak jadi nyusul. Dan Jennifer pun akhirnya pesan minuman sendirian. Kirain aja nek Dewi. Iyalah. Tapi Jennifer nggak tahu ada yang nyempilin cairan aneh ke dalam minumannya. Dan pas Jennifer nenggak minumannya, seketika kepalanya pusing dan badannya oleng. Saya juga sering. Menyadari kalau minumannya gak beres, Jennifer pun langsung angkat kaki dari bar tersebut. Malah salto sih. Ora, Cok. Maksudnya pergi. Tapi waktu keluar, Jennifer heran melihat sebuah handycam yang merekam kegiatannya dari tadi. Dan seketika, aduh. Pak, kaget. Bukannya digebuk, responnya tidak kaget. Ketruk. Digebuk, cingan. Jennifer kini terbangun di atas ranjang dengan pemandangan yang asri di jendela. Dengan keseimbangan tubuh yang minim, Jennifer mulai menjelajahi kamar berdinding beton tersebut. Tapi pas dia mendekat ke jendela, rupanya pemandangan tadi hanyalah proyeksi digital. Keren ya? Iya. Mengetahui dirinya diculik, sontak Jennifer ngamuk dan memporak-porandakan semua perabotan di ruangan tersebut dengan riang. Enggak, sambil memaki-maki sang penculik. Tidak ada yang riang. Si penculik nggak suka ngeliat tingkah laku Jennifer yang begajulan. Akhirnya, ia pun mengirimkan gas beracun ke ruangan tersebut. Hingga Jennifer pun pingsan. Sebenarnya sih gas aja, jangan gas beracun. Filmnya selesai nanti. Iya juga.
Jennifer terbangun dalam kondisi terikat ke sebuah kursi sambil dipertontonkan video gadis korban si penculik sebelumnya. Aduh. Di video tersebut, si gadis diberi siraman namun bukan siraman rohani. Saya nggak tahu dia disiram pakai apa. Tapi yang jelas, segala lapisan kotoran di pori-pori wajah si gadis langsung sirna. Lengkap beserta seluruh kulit wajahnya. Melihat video ini, Jennifer tidak iri sama sekali. Siapa yang iri anjing? Jennifer langsung nyesel, udah jetek. Tenang. Jennifer langsung nyesel, udah jutek dan kasar sama si penculik. Dan kini dia memohon ampunan seampun-ampunannya pada sosok penculik tersebut. Karena sang penculik bukanlah seorang pemaaf, air bersih di wajah dari shower. Air pembersih dari shower tersebut pun mulai mengucur deras. Air pembersih dari wajah shower pun tersebut. Tapi karena sang penculik bukanlah seorang pemaaf, air pembersih dari wajah shower Tapi karena si penculik bukanlah seorang pemaaf, air pembersih wajah dari shower tersebut pun mulai mengucur deras. Berhasil. Bajingan. Jennifer kemudian terbangun dalam kondisi wajah layaknya mumi. Karena masih penasaran dengan kecantikannya sendiri, Jennifer beranjak ke depan cermin dan mulai membuka lilitan perban di wajahnya. Tapi langkah terkejutnya Jennifer kalau mengetahui bahwa wajahnya tidak seburik yang dia kira. Iya, dia emang cantik bangsat. Dan bekas luka yang ada di pipi gemesnya ternyata hanya bekas luka palsu. Jennifer tiba-tiba dikagetin sama si laci. Doer. Di dalamnya ada sebuah kunci dengan gantungan nomor 1. Jennifer pun langsung membuka loker nomor 1 di sampingnya. Dan loker tersebut rupanya berisi satu set tank top ganas dan celana gemes. Terus loker yang tutup sendiri. Karena ogah dicap cabe-cabean yang hobi bonceng 3 terus ngembut gak pakai helm buat nongkrong. Jennifer langsung balikin kostum tersebut di dalam laci. Tapi si penculik tidak ngapa-ngapain. Tapi si penculik malah nggak suka dan langsung meneror Jennifer dengan suara memekakkan telinga serta cahaya yang lebih terang dari pantulan batok Pak Muklis. Jennifer langsung sembunyi di bawah kasur, di mana ia menemukan sebongkar besi tipis. Setelah siksaannya kelar, Jennifer naik ke atas rak dan mulai memelintir baut di katup ventilasi udara menggunakan sebatang besi tadi. Hanya dengan melepaskan satu baut, katup tersebut berhasil ia buka. Jennifer langsung manjat ke dalam lorong ventilasi itu. Tapi rupanya dulu ada cewek yang terlalu buru-buru dan kukunya ketinggalan. Namun Jennifer nggak peduli dan mulai merangkak menelusuri lorong ventilasi yang sempit itu. Tapi karena Jennifer caper dan gak bisa ngerangkak dengan tenang, jadinya kedengaran deh sama si penculik. Itu nggak caper lah, itu namanya panik. Dan karena lorong ventilasinya udah jadi langganan jalan kabur buat para korban, si penculik udah masang kamera CCTV di dalam situ. Seketika si penculik membuka lorong tersebut dengan gergaji mesin, lalu meraih tangan Jennifer dan memberinya suntik bius. Jennifer lalu terbangun dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Dalam kondisi panik maksimal, Jennifer tidak berhenti memohon ampunan pada si penculik dan berjanji bersedia melakukan apa saja. Tanpa memedulikan permohonan Jennifer, si penculik lalu mengambil sebongkah Tupperware dari kulkas. Jadi gini, karena kami lemah dan nggak mau bikin kalian mual juga, kita bahas seminim mungkin. Intinya, jadi dari Tupperware tadi isinya ada organ-organ manusia. Mata, kuping, koyor. Enggak ada, tidak ada koyor. Pokoknya ada mata, kuping, terus entah apa. Terus di blender sama dia. Terus dia masukin corong ke mulut Jennifer. Terus dituangin ke Jennifer. Jus kuping. Gigi. Utuk. Jennifer lalu dipindahkan ke sebuah ranjang, sembari diawasi oleh si penculik lewat ruangan CCTV. Tak lama kemudian, Jennifer bangun dan mendengar suara aneh dari ruangan sebelah. Selamat pagi. Tanpa takut bintitan, Jennifer mengintip ke ruangan sebelah lewat celah kecil di dinding. Seketika, Jennifer kaget melihat sebongkah mata yang melotot ke dia lewat celah di dinding. Dan tanpa disangka, rupanya ada seorang pria di ruangan sebelah yang sama-sama juga disekap. Pria bernama Gary itu bilang kalau dia sudah disekap selama 3 hari. Gary juga memberikan Jennifer sekotak korek kayu guna menepis kegelapan kala lampu dimatikan. Menepis kegelapan? Ditemani oleh cahaya sendu temaram dari pentol korek tersebut, Gary bilang ke Jennifer kalau dia lega karena sekarang punya teman. Dan Jennifer pun mengutarakan perasaan yang sama.
Karena udah punya teman, Jennifer pindah tidur di atas rak agar bisa selalu dekat dengan Gary. Tapi pas bangun tidur, selamat pagi. Esoknya, Jennifer terbangun dalam sebuah kotak kaca yang perlahan terisi pasir. Jennifer langsung panik, tapi seketika Gary datang dan ikut panik. tidak, Gary menghampirinya, tidak panik. Gary berhasil menemukan jalan menuju loteng. Saat nyawa Jennifer hingga tinggal hitungan detik, Gary seketika muncul dari atas dan menyelamatkan nyawanya. Tapi sialnya, si penculik tahu kalau mereka kabur dan mulai ngejar mereka. Jennifer dan Gary berhasil nemu mobil dan mencoba kabur naik mobil tersebut. Tapi pas mereka gaspol nerobos pintu garasi, rupanya si penculik sudah mempersiapkan jebakan untuk mereka. Sedangkan Gary malah asik pingsan. Nggak asik sih. Tidak ada orang pingsan yang asik. Tidak ada deh. Tidak ada. Lagi-lagi Jennifer terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Dalam kondisi tangannya dilakban ke shotgun yang mengarah ke anjingnya, Suzy. Jennifer diberi waktu sekitar 30 detik untuk menembak anjingnya sendiri atau kepalanya yang akan ditembak oleh si penculik. Dan timernya pun mulai berjalan. Dan akhirnya karena Suzy adalah asu, Jennifer pun memilih menyelamatkan nyawanya sendiri. Iya, memang benar Suzy asu. Cuma kenapa? Sudah. Karena enggan mendapatkan siksaan gila lagi dari si penculik, Jennifer pun rela jadi cabai-cabean yang manutan demi keselamatan nyawanya. Lewat dinding kaca, Jennifer bilang ke Gary kalau dia ngerasa udah nggak ada harapan untuk bisa keluar dari sana. Dan mereka cuma jadi mainan si penculik. Di waktu yang... Iya, warak rapopo. Di waktu yang sama, si penculik tiba-tiba membuka pintu sekat di antara ruangan mereka berdua. Jennifer dan Gary pun kaget. Tapi pas mereka mau gerak,